Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakula Majidan dengan NIM akhir 028 kelas TI B. Eh, jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek akhir saya pada mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi pada proyek akhir saya yaitu saya membuat sebuah penerapan AI dalam aplikasi chatbot sebagai media informasi. Apa itu AI? AI atau kecerdasan buatan sering dikenal sebagai kecerdasan mesin, yaitu sebuah simulasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan dimodelkan dalam komputer, sehingga dapat berperilaku secara alami. Sebaliknya, menurut MacLeod dan Hell, kecerdasan buatan adalah kegiatan menyediakan suatu mesin seperti komputer dengan kemampuan mengirimkan sinyal yang akurat mungkin dengan yang dikirimkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI adalah sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia atau persetujuan manusia untuk melakukannya. AI sendiri merupakan teknologi yang membutuhkan data agar dianggap cerdas, mirip seperti manusia. AI membutuhkan pengetahuan dan data agar kemajuan dapat dilakukan lebih jauh lagi. Tiga proses AI yang terpenting adalah pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. AI membutuhkan pengetahuan AI harus belajar untuk menguasai pemahamannya. Selain itu, AI akan belajar sendiri berdasarkan pengalamannya saat digunakan oleh manusia. Proses pembelajaran AI tidak selalu dipandu oleh manusia. Fitur AI yang sangat menarik adalah kapasitasnya untuk koreksi diri dan evaluasi diri. Chatbot AI. Dilansir dari Investopedia, chatbot adalah program komputer yang menyimulasikan percakapan manusia melalui perintah suara, obrolan teks, atau keduanya. Chatbot sendiri adalah kependekan dari chatterbot yang merupakan kecerdasan buatan atau AI. Selain disebut sebagai chatbot, beberapa orang juga menyebut hal yang satu ini sebagai talkbot, bot, dan masih banyak yang lainnya. Sementara menurut Forbes, chatbot adalah aplikasi interaktif yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui beberapa platform. Hal ini termasuk layanan pengiriman pesan dengan menggunakan teks sebagai metode komunikasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa chatbot merupakan layanan percakapan virtual dengan salah satu pihak adalah robot. Namun, robot tersebut dapat memahami perintah dan menjawab pertanyaan pengguna secara cepat dan relevan. Dilansir dari Business Insider, sudah ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa chatbot sudah banyak dimanfaatkan oleh pebisnis. Salah satunya ditunjukkan oleh survei dari Oracle yang menyebutkan bahwa 80% marketer berencana memulai menggunakan chatbot untuk bisnisnya mulai di tahun 2020. Hal itu disebabkan pengguna chatbot dianggap lebih hemat daripada harus menggunakan tenaga dari manusia. How chatbot AI works, atau bagaimana chatbot itu dapat bekerja. Kecerdasan buatan pada chatbot di Line, Telegram, atau Facebook adalah beberapa platform yang sering digunakan oleh chatbot. Tapi chatbot juga dapat diintegrasikan menggunakan jenis media sosial lain yang cocok seperti lingkungan operasi mereka. Dimungkinkan untuk menggunakan berbagai antarmuka pemrograman aplikasi, atau dalam bahasa Inggrisnya dapat disingkat yaitu API, saat membuat chatbot. Application Programming Interface atau API adalah jenis rangkaian yang dapat dibuat dari berbagai elemen termasuk struktur, kelas,
fungsi, dan lainnya, dan digunakan dalam pembangunan perangkat lunak. Tahun 2016, kehadiran API memberikan kemudahan bagi para pengembang dalam melakukan pemecahan suatu perangkat lunak untuk kemudian dapat dilakukan tahap pengembangan lebih lanjut dengan mengintegrasikannya terhadap perangkat lunak yang lain. Maka dapat dikatakan bahwa API merupakan sebuah jembatan yang digunakan oleh para pengembang dan menghubungkan berbagai aplikasi agar dapat saling berinteraksi terhadap satu sama lain. Konteks dari beberapa API termasuk Line, Messaging API, Telegram Bot API, Twitter API, dan lainnya juga. Sebuah chatbot dapat dibuat dengan menggunakan berbagai macam jenis bahasa pemrograman. Berupa contoh bahasa pemrograman yang umum digunakan dalam pengembangan suatu chatbot diantaranya adalah PHP, Python, Google Apps Script, dan lain sebagainya. Pengembangan chatbot dapat dilakukan dengan menggunakan JavaScript Nation atau JSON, sebuah format data yang memiliki kekhususan lebih dari segi ukuran dan waktu pemrosesan jika dibandingkan dengan Extensible Markup Language atau XML. Ada 3 jenis algoritma pembelajaran mesin yang biasanya digunakan dalam pengoperasian chatbot, yaitu pattern machine, decision tree based, dan kontekstual. Pattern machine adalah teknik yang digunakan dalam chatbot untuk membantu mereka memahami konteks permintaan pengguna, sehingga mereka kemudian dapat melakukan proses pencarian informasi yang paling relevan dengan permintaan pengguna. Namun, jika chatbot tidak mengetahui adanya kecocokan sehubungan dengan pola yang ada, chatbot tidak akan dapat memberikan informasi yang secara khusus relevan dengan permintaan pengguna. Decision tree based adalah teknik yang digunakan dalam chatbot dengan sistem yang dikembangkan sebelumnya. Ini didasarkan pada serangkaian pertanyaan yang telah disaring sebelumnya sesuai dengan kebutuhan otoritas perekrutan dan mencegah pengguna mengajukan pertanyaan atau memberikan umpan balik di luar pertanyaan yang disaring sebelumnya. Selanjutnya, kontekstual adalah sebuah metode yang sangat efektif karena telah memasukkan pembelajaran mesin ke dalam kerangka kerja operasionalnya. Akibatnya, chatbot yang menggunakan metode ini akan terus mempelajari jenis-jenis frasa baru yang dapat diperoleh dari sesi live chat yang akan mengakibatkan kesulitan berkelanjutan dalam memberikan umpan balik kepada pengguna dan perluasan frasa pada chatbot yang aktif terlibat. Hasil dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan tentang kecerdasan buatan pada aplikasi chatbot sebagai media informasi dan pengajaran tentang kebudayaan bangsa didukung oleh tingkat keyakinan yang tinggi bahwa generasi penerus bangsa yang tumbuh di era globalisasi akan memiliki pemahaman tentang kebudayaan bangsa itu sendiri. Berangkat dari berbagai fakta yang ada mengenai hubungan para generasi muda dengan proses pembelajaran kebudayaan bangsa, maka peneliti menyimpulkan bahwa gadget memiliki dampak yang besar terhadap proses perkembangan pembelajaran serta pemahaman mengenai kebudayaan bangsa yang dilakukan oleh para generasi muda. Namun kehadiran gadget yang disertai dengan internet dirasa masih kurang maksimal dalam memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran kebudayaan bangsa Indonesia. Maka dari itu, peneliti berpikir untuk melakukan pengembangan lebih lanjut dengan bentuk upaya berupa pembuatan media informasi dan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence dalam bentuk aplikasi chatbot pada platform media sosial Telegram. Berikut roadmap chatbot. Langkah pertama adalah persiapan. Pastikan Anda memiliki Python terinstall di komputer Anda. Ke terminal atau command prompt dan install library Telebot dengan perintah berikut. Langkah 2, mendaftar bot di Botfather.
Buka aplikasi Telegram dan cari Godfather pada kolom pencarian. Mulai percakapan dengan Godfather dan ikuti instruksi untuk membuat bot baru. Setelah berhasil membuat bot, Godfather akan memberikan token API bot. Simpan token ini untuk digunakan dalam kode program. Langkah ketiga, membuat file Python. Anda dapat membuat file baru dengan ekstensi .py. Kemudian file tersebut dapat Anda buka melalui text editor. Langkah keempat, yaitu mulai pengkodean. Mengimpor library dan membuat objek bot. Langkah 5, menangani perintah atau start. Seperti yang terlihat di PPT saya, yaitu ada garis kode yang memerintahkan bot untuk memberikan respon jika user menuliskan start. Langkah ke-6, menangani perintah atau /help. Dan yang ke-7, menangani perintah /creator. Langkah 8, memulai bot. Dengan source code tersebut, Anda dapat membuat bot dengan sesuka Anda, dengan perintah yang bisa Anda modifikasi sendiri. Untuk outputnya sebagai berikut. Jadi ini adalah bot yang telah saya buat. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.